sok cenah arek didukung tapi pamilikeun lah paralon keur ka masjid cenah nitah maling teh bahasa saresna mah kikituan sok itu nyapanya itu sikap orang kafir kepada Rasulullah seperti itu. Saya tidak percaya kamu jadi Rasul, melainkan kamu bisa mengeluarkan dulu air dari perut bumi. Kalau mungkin bisa nedunan eta arek percaya. Numata kade daya nama tos sanes rahasia deui kari kituan teh. Ulah nepikakeun negara urang khususna di Kabupaten Tasik gitu tah. Aya hal-hal nu karar itu. Bau-bau kafir gitu. Dua, autakuna laka jannatum min nakhilin wa inabin patupajirul anharo hilalaha tabjiro. Atau Muhammad cenah kamu mempunyai kebun, namanya kebun kurma dan kebun anggur. Autakuna laka jannatun atawa kabuktosan keur anjeun teh boga kebon nyaeta min nakhilin wa inabin kebon anggur sareng kebon kurma anu patupajirul anharo hilalaha tabjiro ngocor antara kebon kurma jeung kebon anggur teh walungan antara sisi-sisi. Duh indahnya puguh di Saudi Arabia teh jika di Lembang gitu daerah tandus sayang jika gitu tebih nukatilu orang kafir ngomong autus kita sama akama ja'anta alaina kisafan atau engkau Muhammad bisa ngambil kepingan dari langit jik cenah panyokotkeun heula tuh cenah langit opat au ta'tiya billahi wal malaikati qabilah atau Muhammad bisa mendatangkan Allah dengan malaikat sinak papayun-payun. 5 au yakuna laka baitun min juhruk atau Muhammad kamu mempunyai rumah yang terbuat dari emas. Sok cenah rek nyalon mana boga sabaraha kurang didukung tak jika gitu pak janten ayeuna mah henteu ngagunakeun iman tapi ngagunakeun duit ayeuna mah kitu tah sapertosalnya kitu orang kafir meminta kepada Rasulullah untuk dinyatakan diimani kepada Rasulullah jika kamu Muhammad mempunyai rumah yang terbuat dari emas. Nomor kagenep autar kopi sama atau kamu Muhammad naik ke langit tapi walan nu'mina lirukijika mual waka percaya Muhammad maneh cenah naik ke langit hatta tunazila alaina kitaban kecuali engkau Muhammad turun dari langit dengan membawa tulisan nakra'uh yang akan kami baca kakaratek iman. Nah maka hal-hal yang aneh padahal tetangga Rasul bahkan keluarga Rasul tapi ternyata susahnya hidayah dan taufik. Tapi alhamdulillah kita bangsa Indonesia umumnya warga Cipacing khususnya sekalipun tidak pernah ketemu tapi rasa-rasanya betul-betul iman kepada Rasulullah. Nah ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Makanya dalam surat apa itu? Bani Israel, surat Al-Isra itu diawali dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Cing cobi pak sareng subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci numiangkeun ka hambana dina peting jumplang jempling lalu gina di Masjidil Haram nu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa anu loba berkah sinaningal dalil-dalil ayat-ayat kajadian nu berhikmat anu pinupi contoh pikeun umat gambaran jalma nu taat nu maksiat harita teh bulan Rajab bulan nama tanggalna teh tanggal 7 likur cenah Nabi nuju epok raos genah di Masjidil Haram caket pisan Ka'bah. Arapal teh Bu? Saha nu ngarang eta kira-kira? Orang Mekah, orang Indonesia? Orang Indonesia na orang Jawa, orang Sunda. Nah itu disebut Islam Nusantara Bu. Babari ku ajingan mah dinadomkeun apa oleh masyarakat itu Islam Nusantara. Makanya orang yang menolak Islam Nusantara itu harus dipertimbangkan lagi kenormalannya. Betul? Betul. Karena kita bukan orang langit tapi orang bumi. Orang bumi ku Allah ngajak beda-beda. Aya wajah putih, aya wajah sawo matang, ada wajah hitam. Leres budaya nage sami aya budaya kieu budaya orang Ciawi jeung orang Salopa beda. Leres tapi tujuan sama adalah untuk mencari keridhaan Allah. Tidak masalah dengan perbedaan budaya, yang penting tidak melanggar aturan Allah, maka itu disebut Islam Nusantara. Setuju? Setuju? Nah, salah satunya diantaranya para ulama, para kiai merubah bahasa dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran menjadi bahasa Sunda. Kemudian dinadongkeun panenak ku ibu diapalkeun. Bari ngeyong-ngeyong putu sanes nganadongkeun eta raos gitu. Alhamdulillah para kiai, para ajengan di Indonesia, Jawa Barat khususnya, Tasikmalaya lebih khususnya, alhamdulillah kiai-kiai yang ada di bawah Nahdlatul Ulama akan selalu membawa bimbingan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah makanya awal surat itu diawali dengan kata subhan. Subhana teh cek bahasa orang mah aneh cenah. Orang Mekah deket jeung Rasulullah teu iman. Kedua disiboga anggapan yang Rasulullah dimirajikeun diisrokeun teh nedunan ka hayang kafir. Peda tadi cek kafir jig cenah. Arek iman asal panyokotkeun heula langit atawa naik ka langit. Tapi si disangki bahwa Isra Miraj teh nedunan kahayang kafir. Makanya kita bersihkan dengan kalimat subhanalladzi asra. Jadi peristiwa Isra Miraj itu adalah peristiwa bukan yang tidak bisa dimengerti oleh akal, tapi hanya sekedar khawarikul adat.
Kalau dikembalikan kepada akal itu namanya jaizul akli, wenang-wenang saja. So kira-kira lamun Rasulullah berangkat Isra Mi'raj hej nyalira eta marada we teu kahartos. Di mana jang tos di Mekah kana naon ka dituna naik sepeda aya ayeuna kitu aya naik motor aya tuh kumaha ta naik motor naik sepeda viral panengal kenehnya na TV-nya orang pergi ke Mekah umroh dengan pakai sepeda dengan pakai motor. Nah ini membuktikan bahwa Rasulullah pun melaksanakan Isra Mi'raj sekedar khawarikul adi. Leres teh. Tapi lamun Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, siapa yang menemani Rasulullah? Malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Namanya malaikat itu makhluk yang tidak pernah dilihat kecuali hanya 2 kali oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah melihat wajah malaikat kecuali hanya 2 kali. Padahal yang dilihatnya itu cuma malaikat Jibril yang suka memberikan wahyu. Tapi kelihatannya Rasulullah sangat ketakutan karena memang melihat makhluk yang sangat luar biasa sehingga membuat takut Rasulullah. Jika anak kumaha lamun kualo ditingalikeun malaikat jabaniyahnya. Leres malaikat jabaniyah anu sakitu galak mah ditingalikeun malaikat Jibril wae geus sieun Rasulullah. Nah, kalau kita dengarkan dalam hadis-hadis Rasulullah disertai dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya sayap, punya jangjang. Sajangjang nate lamun dibentangkeun eta sayapna malaikat ti masyrik nepi ka magrib bakal katutupan alam dunia ku naon? Ku sayapna malaikat panjang rubah gede jika nanti gitu, sehingga andaikan sayapnya malaikat diangkat ke langit cuman begitu kan karena malaikat punya jangjang 600 jangjang. Satu jangjangnya kalau dibentangkan akan menutupi dari masyrik ke maghrib. Ditutupi berarti merun panjang rubah gede. Hei tadi dicungautkeun ka luhur Allah mal kungsi 2 menit. Leres teh cara orang hoyong naik kalapa hek teu tiasa minta bantuan karena naon? Karena gantar-gantarna panjang. Ya, moal kantos rami begitu-gitu weh. Leres teh komode ieu malaikat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan tidak dimengerti oleh akal, tapi hanya tidak dimengerti oleh adat. Maka disebutnya khawarikul adi. Apa peristiwa Rasulullah dengan malaikat? Nah ini Pak, padahal Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling bermartabat. Wa abdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikoki, bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling abdul, yang paling hebat. Dibandingkan dengan malaikat, mulia siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya Bu, sehebat Nabi Muhammad tidak ada sombong,
tidak ada takabur. Ketika malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tunduk taat kepada malaikat Jibril. Coba kalau kita sudah jadi presiden, kemudian di papatahan kusaha ku gubernur, wah jika nate sopan nate luar biasa. Ajengan di papatahan ku santri, nah jigana luar biasa teh sopan. Padahal malaikat Jibril di bawah martabat Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah taat kepada malaikat Jibril. Apa yang menjadikan fakta? Gurunya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Betul. Gurunya Rasulullah itu siapa? Malaikat Jibril. Sehingga ketika melaksanakan Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah disebut rihlatun ilmiyatun ardiyah. Ihlatun ilmiyatun ardiyah, studi tur bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan di rest area mencek ayeuna Rasulullah diberhentikan heula ku malaikat Jibril. Direncana Rasulullah terang ia tempat untuk yaitu Muhammad hadihi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Ini adalah Thaibah. Hari tamacan ayah sebatan naon Madinah karek disebat Thaibah atau disebat nate Yasrib. Wa ilaihal muhajarah, maka hidup bakal kadieu pisan dihijrahkeun. Tuh Rasulullah nyebatna teterang la adi, teterang ieu abdi diwartosan ku malaikat Jibril hadihi Thaibah wa ilaihal muhajar. Padahal yang dibawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya ini harus dijadikan catatan. Menjadi seorang pemimpin jangan merasa sombong, tidak mau dibetulkan oleh bawahan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang menegurnya, yang memberitahunya sebawah martabat Rasulullah, yakni malaikat, Rasulullah tetap taat. Yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mendapatkan reward, pelesir, karena memang Rasulullah di tahun itu mendapat cobaan yang sangat pahit. Ditinggal paman, ditinggal bojo, ditinggal siapa? Putra. Padahal lamun Rasulullah rek instruksi ka malaikat anu nyabut nyawa, leres beureun tinggal panggil, hei malakal maut, teu sopan anak kuring make dua kali mautan ulah waka. Hei malaikat, malakal maut, istri saya namanya Khadijah, kenapa kamu matikan? Padahal itu istri yang paling tercinta. Tinggal protes gitu Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak. Inilah azunun bipirokika, sungguh kami merasa prihatin berpisah dengan kamu, berpisah dengan Hasan, berpisah dengan Husain, berpisah dengan Abdul Muthalib, berpisah dengan Siti Khadijah. Tapi walakinni lam atakallam, kata Rasulullah, kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata illa ma yardar rabbun, kecuali kami menyampaikan kata-kata yang diridhoi oleh Allah, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak protes Rasulullah.
Kan kita mau bangga guru kita mau hebat, malaikat juga bisa kalah dengan guru kita. Dari mana ini dasar? Nah ini Rasulullah SAW dalam keadaan amul huzni, artinya tahun keprihatinan, ditinggal A, ditinggal B, ditinggal C. Tapi ternyata Rasulullah tidak membuat aksi sedikit pun. Inni lahazunun bipirokika walakinni lam atakallam illa ma yardar Rabb. Kami merasa prihatin karena ditinggal anak, karena ditinggal bojo, karena ditinggal paman. Tapi kata Rasul, walakinni lam atakallam, kami sekalipun demikian tidak pernah mengeluarkan kata-kata illa ma yardar Rabb, kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Nah ini catatan bagi kita. Jadi karena Rasulullah hebat menguji mentalnya, hebat cara berakhlaknya, akhirnya Rasulullah diberikan reward oleh Allah melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu Isra berangkat di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Dua-duanya bumi Allah. Maka itu disebut rihlatun ilmiyatun ardiyah, studi tur bumi. Kira-kira kalau kita habis ujian, tidak ada pandemi, ramai-ramai kemana? Ke Jakarta, ke Ancol, kemana lagi? Itu kan? Tapi Rasulullah bukan ke Ancol, bukan ke Monas, tapi ke masjid. Masjidnya masjid apa? Yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Pada waktu itu belum ada Masjid Nabawi, karena Rasulullahnya belum ke Madinah. Terus dan peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah masih menjadi penduduk Mekah, belum hijrah ke mana? Ke Madinah. Makanya tadi malaikat bilang hadhihi thayyibah wa ilaihal muhajir. Itu kenapa katanya Rasulullah menjalankan Isra'nya dengan waktu yang sangat singkat. Jangan aneh bu, ini harus dijawab. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghandi anta mis. Ini buat pertanyaan buat Kang Didi. Anta Samsun itu tasbih apa? Itu kan tasbih balik. Mulia mana matahari dengan Rasulullah? Mulia Rasulullah. Tapi kenapa musyabah bihnya itu matahari? Maka di situ tasbihnya tasbih makhluk. Lihat cahaya matahari. Ketika ibu memegang stop kontak di rumah, berapa detik dari mengontakkan ke nyala listrik? Atau ibu pegang baterai, berapa detik ketika memijit tombol yang ada di baterai dengan cahaya yang cepat dan jauh? Betul. Padahal itu cahaya matahari, itu cahaya baterai. Ini cahayanya Rasulullah di atas matahari. Makanya tidak aneh kalau Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Karena kita memuji Rasulullah itu sepertikan matahari. Anta syam
antai kesiru wa ghalli antamis. Nah itu kalimat tasbih. Apa yang menjadikan kehebatan bagi kita? Ini Ibu, berarti waktu itu Allah telah menciptakan dengan berbagai kehebatannya. Coba teknologi mana yang bisa mengalahkan cahaya matahari? Teknologi mana yang bisa mengalahkan cahaya rembulan? Apalagi yang bisa mengalahkan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bikin robot laki-laki, ibu bikin robot perempuan. Kemudian si robot laki-laki dan si robot perempuan bikin seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Coba bikin azwajan. Robot asa bogo kasih eta ka robot awewe. Cek robot awena nya urang ge bogo ka maneh. Cik coba. Ada tidak? Tidak ada. Wa idza hasalal insan alal mukhtara'at an tariqatil ulumi wa teknologiyah. Faina hadhil mukhtara'at min akbariyatillahi ta'ala. Jika kita sudah sukses, hebat karena ilmu pengetahuan, hebat karena teknologi, maka pertanyaannya, faina hadhil mukhtara'at, mana kehebatan-kehebatan hasil teknologi dan hasil pengetahuan min akbariyatillahi ta'ala jika dibandingkan dengan akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun urang dikembalikan segala ka Allah mulai yang aneh. Isra Mi'raj itu tidak aneh karena yang mengaturnya siapa? Allah. Justru yang aneh, kita sebagai muslim di Indonesia jauh dari masa Rasul, kita cinta kepada Rasulullah. Sementara orang Arab tadi tetangga, keluarga dekat, sejaman, tapi ternyata tidak bisa mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Aneh ini, aneh. Nah ini. Tapi kalau sudah dibuktikan Allah tidak merasa terhalang dengan gunung, dengan lautan, sekalipun beda negara, kalau Allah sudah menakdirkan kita iman, iman. Walaupun kita tetangga, Allah tidak menakdirkan tidak iman, tidak iman. Betul? Maka alhamdulillah. Walaupun kita belum punya hadis yang sempurna, Al-Quran tidak tertalar, tapi alhamdulillah keimanan kita semakin kuat, semakin hengker, Bu. Ada cerita ya, Pak Quraisy Shihab berteman dengan seorang ibu tua di sebuah pesawat. Betul? Si ibu tua ternyata bertanya kepada Pak Quraisy Shihab dengan menggunakan bahasa, karena kelihatan wajahnya wajah Timur Tengah, menggunakan bahasa Arab. Tapi ternyata ditanya alamat Quraisy Shihab, jawab ana min Indonesia. Ketika menjawab ana min Indonesia, saya dari Indonesia, si ibu tua bertanya dengan berbentuk bahasa Indonesia. Kemudian si ibu tua nanya, di mana Indonesia? Nanti Cipacing sumuhun, ngomong di ku bahasa Sunda. Pernah di mana lagi? Di Jawa. Si ibu tua nanya dengan bahasa Jawa. Betapa hebatnya si ibu tua itu. Akhirnya nanya kepada Quraisy Shihab, apa profesi? Kata Quraisy Shihab, saya belajar di bidang ilmu tafsir. Si ibu tua ternyata tertalar Al-Quran, ketalar tafsir.
sehingga menyatakan tidak cukup rasa-rasanya memahami Quran tanpa hadis. Maka saya belajar ilmu hadis. Itu kata si ibu tua. Ketika hadis sudah tertalar, si ibu tua merasa kurang puas karena tidak ada untuk memenuhi kejiwaan. Maka belajarlah ilmu tasawuf. Walhasil si ibu tua itu pintar Quran, pintar hadis, pintar ilmu tasawuf. Setelah pesawat mau landing, mau turun, si ibu tua mau ngambil bagasi di atas kepalanya. Sudah pernah naik pesawat, Bu? Ternyata pas turun Tijo, keluar dari lehernya yaitu kalung berbentuk salib. Pak Quraisy Shihab bengong, ibu ini apa ya? Akhirnya si ibu tua segera menyetop. Jangan aneh, nanti diskusi kita diteruskan di lobi. Sudah turun dari pesawat bareng-bareng ke lobi, si ibu tua itu menceritakan, ibu saya baru kemarin meninggal. Beliau seorang seorang rohaniawan di bidang ilmu, di agama Kristen. Jadi ini kenangan dari ibu saya. Kemudian Pak Quraisy Shihab penasaran, kalau ibu sekarang agama apa? Kan ibunya tadi agamanya Kristen. Dia jawab, saya sekarang tidak punya agama. Padahal tadi Quran ketalar, tafsir ketalar, betul, hadis ketalar. Nah ini, jadi yang mahal bukan ilmu tapi hidayah. Makanya mudah-mudahan ibu yang datang ke sini, walaupun ceritanya tidak tuntas karena sudah malam ya, ibu sudah siap-siap mau pulang. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan Isra Mi'raj itu prinsipnya adalah untuk memperbaharui keimanan kita, keislaman kita dalam rangka meneguhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Apa buah cinta kepada Rasulullah dalam Isra Mi'raj? Yaitu sholat 5 waktu. Nah itu. Bahkan yang menjadikan catatan sholat lain halnya beda dengan zakat.